warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa muridihi al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi wa kada al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Asyuyuti anna Allah ta'ala yaqulahum wa taghshahum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab tafsir Jalalain, yang mana kita sudah sampai kepada surat setelah Al-Zalzalah, yaitu surat Al-Bayyinah ya, atau surat Lam Yakun. Itu memang Rasulullah sendiri yang bilang. Nah, orang dulu kan begitu, bukan orang dulu, zaman Rasulullah kan kalau sebut nama surat sering menggunakan penggalan ayat pertamanya. Surat Fatihah disebut Alhamdulillah ya. Surat ini disebut Lam Yakun. Rasulullah sendiri juga yang bilang. Baik, sebelumnya kita niat dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' ifadata wal istifadata wal hasra ala tamassuki bi kitabillahi wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Man yatlu al-asra. نتلو سورة أولا ولا تقرأ تفسير، لا نتلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Suratu lam yakun makiyatun aw madaniyatun tis'u ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min lil bayani ahlil kitabi wal musyrikina ay abdatil asnami atau atof ala ahli atfu ala ahli munfakina khobarun yakun ay zailaini amma hum alaihi munfakina khobarun yakun khobaru yakun ay zailaini amma hum alaihi. Apa yang mana benar ini? Khobaru yakun. Kenapa? Karena jadi mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Yakun. Tapi yakunnya udah bukan fiil, tapi jadi nama. Jadi nama dari fiilnya sama kayak ini. Alif itu namanya bukan huruf. Jadi bisa filbai misalnya. Filbai kan albai namanya. Hurufnya begini ba. Jadi bukan fi ketemu hurufnya huruf bukan huruf makna lagi, tapi huruf makna, huruf yang punya makna. Tapi itu mah punya makna kalau alba nama yang merujuk kepada huruf tersebut. Jadi punya makna kalau itu bukan huruf lagi, isim. Kalau alba isim, sama yakun di sini jadi isim karena jadi nama buat fi'il tersebut. Jadi khobaru yakun, bukan fi'il lagi tuh ya yakunnya ya, selalu begitu kalau nama merujuk kepada nama. Baik. Cuman tak ubahnya hikayat, jadi tidak bisa diubah gitu ya. Nggak apa ya, kok nggak kelihatan di situ. Baik. Terus kan menjudul ya. Terus Hatta ta'tiyahum ay atathum al-bayyinah ay al-bayyinatu ay al-hujjatu al-wadihatu wa hiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulun minallahi badalun minal bayyinati wa huwa an-nabiyyu yaslu suhufan mutahhara minal batili fiha kutubun ahkamun maktubatun qayyimatun mustaqimatun ayatslu madmunu dalika madmuna dalika wa huwa al-Qur'anu. Jadi apa madmuna? Jadi maf'ul bih. Minhum man amana bihi wa minhum man kafara. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah ay huwa sallallahu alaihi wasallam awil Qur'anu al-ja'i bihi mu'jizatan lahu wa qabla mu'jizatan juga. Jadi mu'jizatan sebagai mu'jizat. Ya, ya. Mu'jizatan Bukan sebab ya, tapi sebab. Jadi mutlak. kalau maf'ul mutlak bentuknya
Masdar. Pasti bukan. Kalau 50 mutlak masdar, makanya sama lainnya masdar. Nah, jadi kalau betul-betul tentang masdar udah pasti bukan maf'ul mutlak. Begitu pula bukan maf'ul ajli atau maf'ul min ajli. Dan maf'ul ajli juga pakai bentuk masdar juga. Sama ya, ihtiraman kita ijlalan asyik Tamis. ini. Apa yang yang masih mubham yang mana? Kan kalau tamis menjelaskan yang masih mubham. Ya. Ya kan? Secara di sini aku memberi 20. Sudah mau tidak belum? Belum. Udah. 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 Kenapa udah? Udah ada pihak ada pikir ada Pak El maf'ul lengkap. Mana maf'ulnya? Isyrina. Kan masih belum masih ada kesamaran. Istilah apa yang di baru dijelasin pakai tamis. Baik, kembali jawab. Jadi aku kemudian menjelaskan keadaan sebelum hari itu. Iya, pasti. Iya, karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, atau nggak masalah Al-Quran nggak masalah. Kan mukjizat itu memang begitu adanya, bukan berarti mukjizat itu jadi mukjizat yang mau anak saya dari sononya dia nggak bisa dibelakarin beda kan udah mustolah ya mukjizat udah mustolah khusus merujuk kepada khariqul ada. Kalau mukjiz nggak pakai tak marbutoh itu maknanya masih makna lugawi, tapi kalau udah mukjizat makna istilah itu lebih berarti nggak mesti harus muannas nggak mesti ada juga yang kayak contohnya thalabul ilmi ini betul hadis bagus ya tadi udah pakai karena ada kekhususan apa bedanya fardun sama faridah ada di bab huruf yang Rasulullah pengen makna faridah bukan makna fardun secara umum sama cuma secara spesifik ada fardun itu yang Allah pengen makna faridah yang Rasulullah pengen makna faridah bukan makna fardun sama ini juga yang ditanya makna mujizah bukan mukjiz masih lugawi gitu ya mukjiz masih lugawi mukjizat udah istilah seperti yang khariqul adah yang melemahkan al-muntasilah lawan. Tapi kalau mukjiz yang bikin lemah aja apapun itu pokoknya bikin lemah. Baik, terus Wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtama'ina wa mujtami'ina alal imani bihi idza jaa fasajadahu fahasadahu min man kafara bihi minhum wa ma umiru fi kitabihim at-tauratu kitabihim oh iya kitabihim ada yakni dia kitabihim atau jadi apa coba baca lagi kitabihim at-tauratu Taurata Taurati jadi apa Taurati Pak di kitabihim di kedua kitab mereka yaitu Taurat dan Injil. Jadi apa Taurat? Pak ini jadi badal Ba'ad minggu sahih karena kulnya ada dua karena yang disebutin baru satu sedangkan Injil jadi apa? Injil jadi apa Injil? Jadi untuk maksud kepada Taurat ya nanti ya kita baik oke terus illa liya'budullaha ay ya'buduhu fahudifat anna wa zuyyidat al-wazatil lam
Ya itu mah itu aja. Mukhlisina lahuddina. Di ayat budu seperti itu. Cuman kan kita tahu ada nafik amil nasab itu ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan karena dianmud marotan. Amil nasab yang kita tahu ada berapa itu 16 ya. Ini yang kilapnya 13 15. Yang lain kita coba kenapa? Hah? 10? Iya 10. 10 betul. Betul 10. Ada kan 20 dunia. Ya. Nah itu ada yang nafid di nafsi, ada nafid di al-mutmaratan. Ada yang memang dari dirinya sendiri dia menafidkan, nggak perlu ada yang lain. Ada yang menafidkan karena bantuan di al-mutmaratan. Contohnya di lam, li itu aslinya huruf jar. Tapi kalau bisa masuk ke liak budu, contohnya ya, liak budu, oh itu terlibat ya. Liak budu, kenapa bisa ke liak budu? Karena kan li huruf jar itu, karena ada an yang diumpetin di situ. Harusnya lian ya budu, jadi udah ditakwil mas dan liak budunya pakai an, sehingga udah takwil masdar jadinya jadi masih fi'il atau udah isim? Udah isim. Boleh nggak kemasukan huruf jar? Boleh. Aslinya gitu. Nanti di dunia. Nah, lanjut. Hunafa'a mustaqimina ala dini Ibrahim. Kenapa ayo? Dina ibu ala dini Ibrahim wa dini Muhammadin. Idza jaa fa kaifa kafaru bih. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinu al-millatu al-qayyimati al-mustaqimati. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha halun muqaddaratun ay muqaddaran khuludihim halun muqaddaratun ay khuluduhum muqaddaran khuluduhum muqaddaran khuluduhum. Jadi apa ya? Khalidina fi hal muqaddaran khuludum. Ayo halnya khalidina ya. Ini maksudnya namanya khalidina ya. Jadi hal muqaddaran khuluduhum. Khuluduhum jadi apa ya? Fiha min Allah Ta'ala. muqaddaran. Nah, khuluduhum. Gantian. Coba nanti jadi apa kan? Jahal. Khuluduhum. Saya sedang tahu. Khuluduhum benar bacanya khuluduhum. Naibul fa'il dari mana? Naibul fa'il dari mana? Muqaddaran. Muqaddaran sigatnya apa? Isim masdar. Takdir. Takdirnya. Muqaddaran. Isim fi'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Muqaddara yuqaddiru takdiran wa muqaddaran bahwa muqaddirun wa dzaka muqaddirnya Allah. Muqaddarnya sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang ditakdirkan. Ya. Sesuatu yang ditakdirkan isim maf'ul kalau dia jadi majrur fi'il, kalau dia beramal seperti amal fi'ilnya, maka yang dia butuhkan adalah naibul fa'il. Kalau isim fa'il dia jadi majrur fi'il, maka yang dia butuhkan adalah fa'il atau maf'ul bih. Tergantung ya konteksnya. Paham? Yang muqaddaran jadi butuhnya naibul fa'il. Apa yang ditakdir sama aja kayak isim. Jadi kalau untuk sifat isim maf'ul sama aja kayak fi'il mabni majhul. Kalau dia isim fa'il sama aja kayak fi'il mabni maklum.
Ya, itu fa'il butuh maf'ul bih. Kalau maf'ul butuh fa'il. Ya, lanjut lagi baca. Kok muqaddaran sih? Enggak mukot. Itu deh. Enggak kedengeran juga ada kebanyakan nih begini. Bentar dulu, baca dulu, habisnya dulu baru nanya. Iya dah, habisnya dulu baru nanya. Contoh. Fiha minallahi ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Al khaliqati. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin iqamatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum bi ta'atihi faradu anhu bisawabihi dalika liman khasya rabbah khafa iqabihi iqabuhu khafa iqabuhu oh ya khafa iqabahu Masa sanksinya Allah atau azab Allah masih tidak bisa takut. Terus fantaha an maksiyatihi ta'ala ya maksiyatihi ta'ala. Tamam. Masuk ayat tadi. Apa pertanyaannya? Kira-kira kan muqaddaran khuluduhum, jadi bisa kita bikin khuluduhum muqaddarannya kan artinya jadi hal bagi khuluduhum gitu. Khuluduhum muqaddaran jadi hal buat khuluduhum. Bisa kalau posisinya gitu, iya. Maksudnya muqaddaran khuluduhum muqaddaran. Lebih enak maksudnya takdimul ma'mul alal amil, mendahulukan yang dipengaruhi dibanding yang mempengaruhi, begitu. Dia bisa, kan ingat ya, yang mansub itu kebanyakan pengaruhi oleh fiilnya ya. Nah, kalau muqaddaran dijadikan hal ya, maka amilnya seharusnya khulud begitu. Ya, cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kan dia di muqaddaratan, kali muqaddaratan kan muqaddaratan di sini jadi hal kan, terus ain muqaddaran jadi kira muqaddarannya juga harus jadi hal gitu sebelum jadi iya memang muqaddaran itu jadi hal, tapi bukan tetap khuluduhumnya jadi naibul fa'il, bukan jadi hal, afwan. Muqaddarannya bukan jadi hal, udah abis ai. Berarti jadi badal. Habis jadi badal. Nah, khuluduhum jadi naibul fa'il. Udah tuh, itu yang benar udah. Damang. Ya, lanjut. Udah lanjut. Ada lagi? Pertanyaan? Enggak ada. Ya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu lam yakun. Surat lam yakun. Ai al-bayyinah. Makkiyah atau madaniyah tis'u ayatin. Dia ini surat makkiyah atau madaniyah, jumlahnya 9 ayat, keseluruhan 9 ayat. Maksudnya berarti ada khilaf ya, kalau ada au tuh maksudnya ada khilaf di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke suratnya ada hadis yang mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang Rasulullah SAW minta untuk membacakan surat lam yakun. Rasulullah minta untuk Ubay bin Ka'ab bacakan buat Rasulullah SAW surat lam yakun, pakai surat lam yakun. Apa jawab Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika diminta untuk bacakan surat lam yakun ini? Kata beliau, alaika biqiraatihi ya Rasulullah, fa anta ustaduna wa imamuna mursyiduna wa ila dzalik. Kama qol ya, arwihi bil makna. Engkau yang baca ya Rasulullah, kau kan guru kita, engkau kan pemimpin kita, engkau yang bacakan buat kita, bukan saya yang baca buat engkau.
Kan Rasulullah mukri buat kita semua kan, mukriul ummah. Maksudnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, karena beliau yang ngajarin kita, seharusnya bacakan buat kita Rasulullah, bukan kita yang bacakan buat Rasulullah gitu. Nah, apa jawab Rasulullah? Allah Ta'ala yang amaroni bihada. Allah Ta'ala yang memerintahkan saya untuk ini, alias untuk engkau yang bacakan buat saya, wahai Ubay bin Ka'ab. Apa responnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mendengar ini? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Asamanillah iyak. Apakah Allah nyebut nama saya? Lak. Apakah Allah Ta'ala nyebut nama saya untukmu ya Rasulullah? Kan yang tahu wahyu kan Rasulullah kan. Sayyidina Ubay bin Ka'ab dibilang, Allah yang perintahkan saya untuk menyuruh engkau memperdengarkan Al-Quran kepada saya. Kalau Allah yang perintahkan kan berarti disebut namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, pikirannya langsung ke situ Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Samanillahu lak. Allah Ta'ala nyebut nama saya untukmu. Nama saya disebut Allah Ta'ala. Rasulullah, nah, ya. Apa yang terjadi kemudian? Nangis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena namanya disebut oleh Allah Ta'ala kekasihnya. So, itu kan menunjukkan kerinduan yang sangat. Ya, disebut-sebut namanya oleh zat yang terkasihi, yang dicintainya. Ada balasan yang begitu nyata disampaikan oleh kekasihnya yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan kita tahu Sayyidina Ubay bin Ka'ab seorang sahabi adil, ghairu fasik. Maka kita ambil pelajaran dari situ. Kalau kita mau jadi kekasih betul-betul Allah Ta'ala, sampai disebut Allah Ta'ala sedemikian, maka ya jadilah seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ghairu fasik, sahabi adil. Wa ma ila dzalik. Fattaqullah. Ya, masyaallah. Baik, surat Lam Yakun. Nah, ini kan nanti bakalan tumpah kopinya. Masya Allah. Oh enggak tumpah. Habis dia tumpah. Hah? Ya, tiba dia. Tamam. Apa? Jadi nanti bakal lihat kenapa Rasulullah minta, Allah Ta'ala mintakan untuk Rasulullah minta kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab bacain surat ini, surat Lam Yakun. Qala Allah Ta'ala wa ba'dahu yalihi al-mufassir, lam yakunil ladzina kafaru min lil bayan ahlil kitabi wal musyrikina. Lam yakun, bismillahirrahmanirrahim, tidak akan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, min, setelahnya ini lil bayan, menjelaskan siapa sih orang-orang kafir yang dimaksud. Lil bayan, menerangkan kembali. Kan banyak tuh orang-orang kafir, misalnya ada majusi, ada macam-macam lah pokoknya. Kharijil millah. Min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi minnya min lil bayan di situ. Yaitu daripada golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kalau ahlul kitab jelaskan ahlul injil wa ahlut taurah, yang diturunkan kepadanya melalui nabi-nabinya Injil dan Taurat. Ahlul zabur kadzalik. Wal musyrikin, adapun yang musyrik dimasuk di sini siapa? Ai abadatil asnami. Maksudnya musyrikin adalah penyembah berhala. Atfun ala ahl, ai maktufun ala ahl. Diatofkan dia kepada ahl, ai ahlul kitab. Makanya dibacanya sama-sama jer. Mana atofnya? Waw. Huruf atofnya itu ya. Munfakina, khabar yakun ai zailina. Munfak artinya lepas, ya. Munfak kayak kemarin yang bahas qaid, ada qaid lazim, ada qaid munfak. Qaid lazim merekat selalu, munfak lepas. Munfakina khabar yakun, lam yakun, tidak akan pernah menjadi orang-orang kafir itu daripada ahli kitab ataupun orang-orang musyrik terlepas. Khabar yakun ai zailina amma hum alaih. Jadi khabar yakun maksudnya apa? Orang-orang kafir itu tidak akan pernah zailina terlepas amma hum alaih,
melepas atau terlepas dari apa yang mereka ada pada posisinya sekarang atau di atasnya sekarang. Begitu. Ya. Khabar yakun mansub munfakin. Makanya ayatnya yang badalnya zailin juga mansub. Ya. Ya. Munfak artinya terlepas. Orang. Oh iya. Nih, tolong kasihin pena. Masuk ya, lagi ngasih duit. Ya udah nggak deh. Tahu mandi tanya gocengan coba. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba pas yang lagi merah kayak begitu ya. Ya. Baik. Mana tadi tuh? Hatta ta'tiyahum ay atathum al-bayyinah. Bahkan hingga telah datang ay atathum. Makanya diganti tuh ta'tiyahum pakai atathum. Bahkan hingga telah datang. Kan maksudnya walaupun sudah datang itu apa namanya? Al-bayyinah. Kalau al-bayyinah secara harfiah artinya bukti ya. Bukti. Jelas. Ai al-hujjah al-wadihah, hujjah yang sangat terang. Siapa itu? Wahia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah hujjah. Rasulullah sendiri itu mukjizah. Itu mukjizahnya Islam, mukjizahnya Islam adalah Rasulullah itu sendiri. Bagaimana tidak? Datangnya Rasulullah kan jadi hujjah yang sangat hujjah qati'ah, bayyinah, qati'ah, wadihah. Menjadi hujjah yang tidak terelakkan, tak terbantahkan sama sekali. Minta apa? Minta dibelah bulan. Saya nggak percaya engkau Nabi. Kalau engkau bisa belah bulan, saya akan beriman. Dibelah nggak bulan sama Allah Ta'ala atas permintaan Rasulullah. Dibelah, beriman? Kagak. Al-Quran, pakai Al-Quran yang lebih balik minal ash'ar daripada syair-syair yang ketika itu memang memang tren-trennya memang di puncak masa keemasan syair-syair itu zaman Rasulullah itu. Datang Al-Quran yang lebih balik, lebih punya nilai sastra daripada syair-syair itu. Apa beriman nggak mereka gara-gara itu? Enggak juga. Apapun yang diminta tidak juga beriman, padahal dipenuhin semua tantangannya, ya kan? Enggak juga, nggak beriman juga. Maka innal ladzina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina. Orang-orang yang kafir, baik ahlul kitab maupun orang musyrik abadatul asnam itu nggak akan berlepas, nggak akan berubah daripada keadaan mereka yang seperti itu adanya. Hatta sampai sudah datang bayyinah sekalipun, sampai sudah datang hujjah wadihah, hujjah yang terang benderang. Wahia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup aja minta tolong. Minta tolong biar nggak terlalu kedengeran. Bahkan sebelum ngaku jadi Rasul sekalipun, sebelum ngaku utusan Allah Ta'ala sekalipun, apa yang Rasulullah ngomong ketika disuruh untuk apa sih namanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Akhirnya dari situ naik ke gunung tuh yang ada buah hiranya ya kalau masalah Jabal Sul. Bukan. Ke Bukit Sofa kalau nggak salah, ya ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, kumpulin itu orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, langsung ngumpul. Muhammad yang ngomong sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ketika itu masih begitu respeknya sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah ketika pertama kali? Ya ma'syarul Quraisy, ma ra'yukum law anni akhbartukum bi anna khalfa hadzal wadi khuyul. Kalau bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan di belakang lembah ini
ada kuda-kuda yang siap menyerang kalian. Maksudnya pasukan pengen nyerang itu. Berarti kan genting, ya kan? Darurat militer seharusnya ketika itu. Dan nggak sembarangan orang mengumumkan darurat militer kalau nggak dipercaya, ya kan? Apa jawab orang Quraisy? Pasti kami akan percaya. Nggak pernah kami dapati engkau berbohong sekalipun. Ya, baru Rasulullah kabarkan. Bahwasanya ini nadhirun mubin. Wa ma ila dzalik kama qala saya ini pemberi peringatan, wa mubasysyir dan juga pemberi kabar gembira. Dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya habis itu baru enggak. Alihada jama'atana tabban laka alihada jama'atana. Siapa yang ngomong? Abu Lahab pamannya sendiri, paman kandung. Alihada jama'atana tabban lak. Celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah cuma gara-gara ini kau kumpulkan kita? So, ya. Berarti hujjah wadihah. Bahkan dari sebelum jadi nabinya. Kenapa hujjah wadihah nggak pernah bohong? Orang kalau nggak pernah bohong sekali ngomong hujjah wadihah. Orang masyhur dia itu jujur. Kalau ngomong jadi hujjah. Kalau dia udah ngomong pasti benar. Paling enggak dan galabatudonnya benar. Karena nggak pernah sedikit pun terdengar kebohongan. Kan begitu kita belajar perawi hadis. Ya, kita hukumi dia sigah kalau tidak pernah terdengar kebohongan sedikit pun. Kalau pernah terdengar kebohongan, berkurang kepercayaan kita. Ya kan? Wah, kena. Udah jadi hujjah tuh kan. Makanya itulah kenapa hadis sahih hujjah wa yu'mal bihi. Jadi hujjah. Kenapa? Karena perawinya. Hadis sahih karena perawinya jadi hujjah. Wah, kena. Nah, jadi hujjah bukan hanya setelah jadi rasul. Rasulun minallah. Yaitu rasul dari Allah Ta'ala, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bayyinahnya adalah utusan dari Allah Ta'ala. Jadi apa? Badal. Atau bayan. Jadi boleh juga badal itu disebut atop bayan. Atop dia tanpa perantaraan huruf atop. Ya. Gunanya bayan. Apa bayan? Menjelaskan. Apa itu badal juga. Tapi nggak pakai perantaraan huruf atop. Sasarannya itu juga. Barangkali nggak tahu bayinah itu siapa maksudnya, padahal udah pakai alif lam. Seharusnya kan makrifah. Kalau makrifah kan seharusnya spesifik. Tahu siapa al-bayinahnya. Apa sih bukti yang dimaksud Allah Ta'ala ngomong begitu? Barangkali ada yang belum ngeh. Dijelasin pakai badalnya atau atop bayan. Ingat-ingat ya. Nama lainnya badal juga atop bayan. Nah, jelasin. Kalau dan belum tahu, jelasinnya itu Rasulun minallah. Seorang utusan dari Allah, bayinahnya. Jadi bayinahnya bukan macam-macam, bukan gunung, bukan apa, tapi utusan daripada Allah Ta'ala, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Badalun minal bayyinati wa huwa nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badal dari bayinah yaitu an-nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau itu yatlu suhufan mutahharah, membacakan suhuf yang disucikan. Suhuf lembaran-lembaran yang disucikan. Tersucikan dari apa? Terbersihkan dari apa? Bebas dari apa? Minal batil, dari kebatilan. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran nggak ada kebatilan di dalamnya. Nahnu nazzalna inna ya, pakai inna sebelumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Baik. Adapun kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan juga semuanya sudah munharifah, sudah ditahrif oleh tangan-tangan rabi-rabinya, ya. Al-Quran yang dijaga minal batil. Maka nggak salah kalau ditemukan ada kebatilan di kitab-kitab selain Al-Quran, ya. Tapi tetap kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala nurunkan Injil, nurunkan Taurat, nurunkan Zabur, dan juga Al-Quran. Untuk spesifik ayatnya tidak wajib kita beriman. Tapi untuk diturunkannya wajib. Poinnya apa? Karena Al-Quran bilang begitu. Ya, karena Al-Quran bilang demikian. Baik. Nah, itu jumlah jadi apa tuh? Yatlu suhufan mutahharah. Kan jumlah apa?
Jumlah fi'liyah. Fa'ilnya kan ya? Coba nih. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Nggak ada. Ya, ini yang tunjuk kan. Mau fa'il yajlu mana? Ya udah, fa'il yajlu mana? Domir? Mana baik? Ayo dia aja dah. Biarin dengar dia. Domir mustatir takdir huwa. Bukan wawu itu. Kan ada wawu tuh. Wawu bukan domir. Wawu bukan domir. Wawu domir. Lah, wawu bukan domir. Karena memang bentuknya demikian. Tala yatlu. Jadi wawunya itu perubahan dari alif yang di fi'il madi tala. Kan 3 huruf fi'il madi ta, lam, alif. Alifnya berubah jadi wawu karena ngikutin wazan fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Dhammah nggak cocok kecuali dengan wawu. Gitu. Jadi huwa. Cuman ini ada alifnya ya. Iya, ada alif. Nah, karena ini jumlahnya jumlah posisi jadi apa? Kenapa ada alifnya? Dulu. Harusnya enggak ada alifnya. Yatslu suhufan mutahharah. Rasulun minallah. Yatslu suhufan mutahharah. Yatslu. Kenapa ada alifnya ya? Nah, alif itu buat bedain itu wawunya wawu jamaah. Alif apa? Iya, untuk bedain. Tapi kan itu untuk domir. Yang parikol itu untuk domir. Ini kan bukan domir ini. Seharusnya nggak ada alifnya. Makanya tadi Sandi langsung bilang itu wawu domir. Karena dilihat ada alifnya. Baik. Ini ada juga di sini lagi nih. Ini alif apa nih, adek? Yatslu. Kenapa ada alif nih? Alif apa nih ya? Ini yatslu jumlah fi'liyahnya posisinya jadi naat. Jadi sifat buat mana man'utnya? Rasul. Berarti kan satu orang. Rasulun. Berarti kan seharusnya fa'il yatslu domir mustatir. Takdiruhu huwa. Baliknya ke Rasul. Rasul yang membacakan suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang disucikan dari kebatilan. Seharusnya begitu. Kenapa ada alifnya? Alif fariqah itu buat wawu domir, wawu jamaah. Nah, terus ini kenapa ada alif? Di sini juga ada lagi. PR ya. PR nih. Cari tahu nanti. Alifnya alif apa ya? Kenapa pakai alif? Toh, ya kalau itu wawu jamaah, apa yang menyebabkan dia nasab atau jazmnya sehingga nunnya harus dibuang? Ya kan? Nggak ada. Mujarrad anin nasibi wal jazim. Bukan mujarrad, mutajarrid. Ya. Mutajarridih mutajarrid dia. Terlepas. Ya. Alifnya nih, kenapa nih alif nih? Nah, jadi PR. Ya. Buat semua. Kenapa alifnya alif apa di situ? Kenapa ada alifnya? Atau kalau ente ketemu naskah yang nggak ada alifnya, bagus. Atau gimana? Tapi kenapa bisa beda? Seharusnya rosem itu sama. Kiroahnya bisa beda, tapi rosemnya tetap sama. Makanya dianggap syaratnya kiroah itu sahihah mu'tabarah kalau sesuai rosem maka rosem tidak beda. Ya. Yang baca Malik sama baca Maliki yaumiddin itu rosemnya sama. Makanya kita lihat di Al-Quran mim lam langsung kaf, pakainya apa tuh? Mat badalnya yang begini, ya kan? Itu yang bacanya Malik berarti nggak mat, baca biasa, ya. Baik. Fiha di dalam apa nih? Hanya balik ke mana? Kasyah. Suhuf, aywa. Di dalam suhuf-suhuf tersebut
kutubun, ada kutubun, kitab. Apa kitab maksudnya di sini? Ahkamun maktubah. Ada hukum-hukum yang ditetapkan. Maktubah artinya ditetapkan. Ya. Karena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan bayangkan suhuf itu ya lembaran-lembaran seperti. Karena Al-Quran nggak begitu cara turunnya kan. Jadi majasnya sedemikian. Nah, kok kitab artinya ahkam maktubah, hukum-hukum yang ditetapkan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa artinya kutiba alaikumus siyam? Diwajibkan, ditetapkan untuk engkau. Ya. Di dalamnya ada hukum-hukum yang tertulis qayyimah. Apa qayyimah? Lurus. Ai mustaqimah. Lurus dia. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu lurus, tidak mencong-mencong, tidak keliru, tidak dolal, tidak batil. Seharusnya kita gunakan madmunnya, isi Al-Quran itu kalau mau hidup kita lurus, guidebook kita. Yatlu, maksudnya dari ayat tersebut, yatlu madu itu yatlu nggak ada pakai alif tuh. Itu nggak pakai alif dia. Kenapa di ayat di rosemnya pakai alif? Itu berarti pertanyaannya ya. Kenapa di rosemnya pakai alif? Nggak mungkin berani pencetak kalau naruh alif, kalau di rosemnya tidak ada alifnya tuh. Tanda tanya tuh ya. Cari itu, bagus, ahsan. Bahas namanya tuh. Jadi ya, semuanya buat semua PR. Mana lagi? Maksudnya yatlu membaca, apa yang dibaca madmun dzalik, kandungan daripada hal tersebut. As-suhufan mutahharah. Al-Qur'an wa huwal Qur'an. Faminhum man amana bihi, dan maka dari mereka, golongan mereka, humnya balik ke mana? Humnya balik ke kafir ya. Alladzina kafaru. Iya. Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa huwa al-Qur'an. Faminhum man amana bihi. Maka dari mereka ada yang kemudian beriman, ya tentu kepada orang kafir, karena kan sebelum beriman kafir dulu berarti kan. Ada yang beriman dengan Al-Quran, wa minhum man kafar, ada juga yang kafir. Wa ma kafar, baru. Nah, ini kenapa ditafsirkan begitu? Karena ayat selanjutnya siaknya demikian. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah. Tafarraqa menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok alias berpecah. Alladzina kafara utul kitaba, orang-orang yang sudah didatangkan kitab itu. Itulah kenapa faminhum man, terpecahnya jadi apa? Faminhum man aman, wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang kafir setelah datang bayyinah. Apa Rasulullah? Wa ma tafarraqa, dan tidaklah terpecah. Maknanya makna fi ya. Alladzina utul kitaba, orang-orang yang didatangkan kitab itu. Tafarraqa kalimat apa? Okasyah. Fi'il apa? Fa'ilnya? Takdiruhu, baliknya ke apa yang berpecah dan tidak akan berpecah. Apa yang berpecah? Itu yang jadi fa'il. Yang berpecah. Alladzina itu, alladzina utul kitab. Berarti apa yang jadi fa'il? Isim mausul. Isim mausulnya itu jadi fa'il dari tafarraqa, dan tidak akan berpecah belah. Siapa yang tidak akan berpecah belah? Alladzina utul kitab, orang-orang yang didatangkan Al-Qur'an, atau bukan Al-Qur'an yang maksudnya kitab mereka sendiri. Kitab mereka sendiri. Fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam keimanan terhadapnya sallallahu alaihi wasallam, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah, ai huwa, kecuali setelah datang kepada mereka Rasulullah itu sendiri. Dulu kan Rasulullah itu mubasysyar.
sudah ditabsyir, sudah dikasih beritanya, nubuahnya Rasulullah SAW sudah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu yang banyak dari golongan mereka dari Bani Israil, ahlul kitab. Ya, mereka beriman nggak sama Nabi Muhammad? Beriman. Tapi ketika sudah datang kafar, rokok, berpisah-pisah. Tidaklah berpisah kecuali sudah datang buktinya. Bahkan dulu bukan hanya beriman, tawasul. Tawasul. Apa ayatnya? Al-Baqarah. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Apa ayatnya sebelumnya? Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ada berapa? Baik. Baik. Poinnya mereka jadi berpaling ketika Rasulullah telah datang, padahal dahulu kanu yastaftihuna, istaftaha yastaftihu, talabul fathi, minta kemenangan, fatah, penaklukan, alal ladina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Karena waktu itu mereka dianggap masih beriman. Minta kemenangan atas musuhnya. Pakai apa? Pakai tawassul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan datang setelahnya. Orang ditantang-tantangin kan, dikasih tahu orang-orang Madinah tuh, kan ahlul kitab tinggal di Madinah juga ada. Suku Aus, suku Khazraj, yuk tabar singkles kan sama orang ahlul kitab. Lihat aja ente nanti kalau datang sudah Nabi yang dijanjikan Allah Ta'ala datang terakhiran, maka kalian pasti akan kalah di hadapan kami. Itu kan namanya tawasul. Nah, menjadikan wasilah atas kemenangannya itu. Ya kan? Wah, giliran datang kafar, minhum man aman wa minhum man kafar. Illa fil imani bihi. Berpecahnya tentang keimanan terhadap Rasulullah ya. Karena dulu kan satu, sama-sama beriman kepada Rasulullah sebelum datangnya, giliran datang malah pecah. Illa kecuali mimba dimaja'atuhumul bayyinah. Udah itu ya. Ai huwa sallallahu alaihi wasallam abil Quran al-ja'i bihi mu'jizatan lahu. Tidaklah terpecah kecuali setelah datang bayyinah tersebut, yaitu Muhammad SAW. Atau boleh juga maksudnya Al-Quran, yang mana Rasulullah datang dengan ya, al-ja'i bihi datang dengannya Rasulullah SAW. Al-ja'i jadi apa ya? Hanya gantian Pak Al-ja'i jadi apa? Jangan deh, Sandi. Al-ja'i jadi apa Sandi? Jadi naat man'ut Al-Quran. Naat apa namanya nih? Naat ada dua. Yang pertama ini kita ulang murojaah kapan? Ketika ada ribuan tuh. Malah antum ingat. Yang pertama naat. Mana? Al-ja'i. Enggak, mana yang makmulnya mana? Mana yang dipengaruhi oleh al-ja'i kalau ya jadi majrur fi'il? Al-ja'i bihi. Bisa. Iya, itu mah ini hanya apa maksudnya, takwilnya. Dia juga. Iya. Al-ja'i naat apa? Itu pertanyaannya itu. Enggak ada makmulnya dia.